Halo para pendengar dimanapun Anda berada, welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 7 bab 4-5. Cerita kali ini akan mengisahkan hari pertama Rudeus di akademi, bersama tokoh-tokoh baru yang akan berperan banyak dalam cerita ini ke depannya. Siapakah mereka dan bagaimanakah ceritanya? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Akademi Sihir Ranoa, sekolah sihir terbesar di dunia, yang didanai oleh Guild Sihir 3 Serangkai. Sekolah ini memberikan fasilitas berupa area kampus yang begitu luas. Kepala sekolah saat ini adalah salah satu ketua Guild Sihir dan dikenal sebagai Geor, sang penyihir angin kelas raja. Jumlah pelajar yang terdaftar saat ini melebihi 10.000 orang. Meskipun dilabel sebagai akademi sihir, para guru diambil dari berbagai macam praktisi disiplin ilmu. Dengan kata lain, sang guru boleh mengajarkan berbagai macam ilmu di sini. Tidak terbatas hanya pada sihir. Murid dari berbagai jenis, suku, spesies, dan kasta sosial dapat diterima di sini. Bahkan beberapa di antara siswa merupakan keluarga bangsawan yang ingin mendapatkan perlindungan karena terancam bahaya, atau keluarga bangsawan yang diasingkan karena efek dari percaturan politik di negaranya. Ada juga orang-orang yang terlahir dengan kutukan, atau anak bangsawan yang tidak bisa diatur. Masa sekolah yang normal adalah 7 tahun, maksimalnya 9 tahun. Seseorang dimungkinkan menambah masa sekolah tanpa batas waktu yang jelas jika dia melakukan penelitian dengan menyatakan izin dari Guild Sihir. Mayoritas siswa tinggal di suatu asrama besar yang tingginya 5 tingkat tanpa dipungut biaya. Begitupun juga Rudeus dan Elin Lais. Konon katanya, baru tahun ini saja mereka menerapkan seragam pada murid. Siswa diberi seragam sekolah mirip sekolah Jepang biasa, sementara siswi disediakan blazer. Jadi, apakah ini cocok denganku? Elin Lais berada di hadapan Rudeus sambil memamerkan seragam barunya. Ya, dengan sifat asli Elin Lais, Rudeus hanya terbayang sosok seorang cosplayer Jeff di hadapannya. Hari pertama sekolah dimulai dengan upacara penyambutan. Beberapa siswa nampaknya mendengarkan dengan seksama, namun ada juga yang kurang tertarik mendengarnya. Hadirin yang aku muliakan, sudah sejak dahulu kala orang-orang yang disebut penyihir sering dipandang rendah oleh mereka yang menamakan diri swordsman. Memang seni berperang yang diciptakan Dewa Pedang adalah ilmu yang begitu agung. Namun sihir juga merupakan bentuk supremasi. Bagaimanapun juga pada akhirnya pedang hanyalah alat membunuh. Namun sihir berbeda. Mereka yang mempraktikkan sihir selalu punya masa depan. Saat kita berdiri bersama, bersatu, berbagi dan mengembangkan teknik mantra kita, ucap kepala sekolah di podium dengan tangannya yang sibuk mempertahankan wignya agar tidak tertiup angin. Sementara itu, Rudeus mengamati Elin Lais yang sibuk mencari mangsanya. Kepala sekolah akhirnya menyerahkan podiumnya untuk ketua dewan siswa untuk memberikan pidato. Gadis berambut pirang itu naik ke podium. Ada juga 2 orang yang berada di belakang gadis itu. Salah satunya adalah Fitz Senpai. Dan yang seorang lagi tampaknya adalah seorang swordsman. Hei, bukankah itu Ariel sama? Lalu bukankah itu Fitz si pendiam? Ya, itu adalah Luke sama. Entah kenapa mereka cukup populer. Para siswi mulai memekik dengan histeris. Gadis pirang itu mulai memberikan pidato. Aku Ariel Anemoi Asura, putri kedua kerajaan Asura, sekaligus yang bertanggung jawab atas Dewan Siswa Akademi Sihir. Kalian datang ke sini dari berbagai tempat di seluruh dunia. Mungkin adat istiadat kita banyak berbeda. Tapi di sini, di Akademi Sihir kita melindungi sesuatu dengan cara yang sama. Ya, pada dasarnya isi pidatonya hanyalah mengenai peraturan sekolah. Namun tampaknya ia punya suatu karisma tersendiri. Setelah upacara berakhir, Rudeus memasuki kelas yang berbeda dengan Elin Lais. Sebagai siswa khusus, ia masih harus mengikuti kelas minimal 6 bulan. Meskipun Rudeus memang tidak ingin terlibat masalah dengan siapapun, namun banyak yang memperingatkannya untuk tidak berselisih dengan siswa khusus yang lain. Begitu memasuki kelas, tampak suasana dan perabotan kelas pada umumnya. Ada 4 orang duduk di kursi mereka. Salah satunya adalah anak laki-laki yang duduk di barisan depan sambil membaca buku. Tatapan matanya terlihat menakjubkan. Dan dia juga punya rambut yang gelap berwarna coklat.
Pada barisan belakang kelas, tepatnya di samping jendela, duduklah dua gadis. Keduanya berasal dari ras hewan. Salah satunya sedang mengunyah sejenis daging, sambil melihat Rudeus dengan tatapan curiga. Dia berasal dari ras Adorudia, yang memiliki fisik seperti anjing. Salah yang satunya lagi meletakkan kakinya di atas meja sambil bersandar. Kedua tangannya dia letakkan ke belakang tengkuk untuk menyangga kepala. Dia pun juga menatap Rudeus. Dia berasal dari ras Dedorudia, yang memiliki fisik seperti kucing. Mereka berdua mengingatkan Rudeus dengan dua teman Eris di desa Dedorudia di hutan agung saat itu. Dan murid yang terakhir tampaknya pernah Rudeus temui di suatu tempat. Wajahnya panjang, dilengkapi dengan kacamata bulat dan potongan rambut batok. Dia menatap Rudeus dengan rahang menganga selama beberapa saat. Ekspresinya tidak berubah selama beberapa detik. Lantas tiba-tiba dia berdiri dengan suara sentakan yang keras. Siso! Seolah-olah meja itu adalah halangan, lalu dia mengempaskan begitu saja. Refleks saja Rudeus melemparkan stone cannon ke wajahnya. Namun serangan itu hanya menjatuhkannya, namun tidak cukup untuk membuatnya terhuyung-huyung. Wow, beginikah kekuatan Miko yang sebenarnya? Dan tidak sampai di situ, pria itu mengangkat Rudeus sampai hampir menubruk langit-langit apabila Rudeus telah menenangkannya. Siso, apakah kamu lupa pada diriku? Ini aku, Sanoba. Sementara Sanoba tertawa terbahak-bahak, dia dengan sopan memeluk Rudeus. Tentu saja aku mengingatmu, muridku. Tolong lepaskan aku sekarang juga. Kau mulai membuatku takut. Dan, pangeran ketiga kerajaan Siron, Sanoba Siron ada di sini. Setelah kejadian penyelamatan Aisyah dan Lilia beberapa tahun yang lalu, nampaknya Sanoba dikirim ke luar negeri dengan alasan belajar. Untungnya di akademi ini ada divisi penelitian anak-anak Miko atau anak terkutuk. Jadi selama ia tidak membuat kerusakan yang begitu berarti, ia dapat tinggal dan belajar di akademi tersebut. Sesuai janji Rudeus, ia akan mulai mengajari Sanoba membuat patung. Sebenarnya Sanoba sudah 2 tahun di sana, sehingga Rudeus seharusnya memanggilnya senpai. Meskipun begitu, Sanoba tidak ingin dipanggil senpai atau yang mulia oleh siswanya. Saat masih mengobrol dengan Sanoba, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Rupanya suara itu berasal dari dua gadis ras hewan tadi. Kau berdua sungguh membuatku muak, nya. Keluarga Dedorudia sering menambahkannya pada ucapannya. Oh, Sanoba dan kamu, anak baru. Apa sih yang kalian bicarakan? Lanjutnya. Rinia Dono, dia adalah pria sejati yang pernah kuceritakan padamu. Dialah guruku, ucap Sanoba. Entah mengapa wajah Sanoba menegang saat ia disuruh menghadap gadis hewan bernama Rinia itu dengan membawa Rudeus. Rudeus lantas mendekati kedua gadis itu tanpa keberatan. Kemudian Rudeus memperkenalkan diri duluan. Senang bertemu denganmu. Namaku adalah Rudeus Greyrat. Mulai hari ini aku akan menjadi juniormu. Jadi mohon bimbingannya dengan baik. Aku pun tahu diri. Jadi aku tidak akan mengganggu urusanmu. Tolong perlakukan aku dengan baik, kata Rudeus membungkuk sopan. Meskipun perkataannya cukup kasar, namun gadis itu menerima Rudeus. Dan ya, ternyata dia adalah anak dari Gies dan cucu dari Gustav yang pernah ia temui dulu. Rudeus sekilas melihat celana dalam biru yang dipakai Rinia. Saat itu juga gadis sebelahnya mengatakan ada bau. Ya, ras hewan dapat mencium bau nafsu pada manusia. Oh iya, gadis anjing di sebelahnya bernama Pursena. Mereka berdua sama-sama keluarga bangsawan ras hewan. Rinia yang cukup berisik dan Pursena yang cuek. Cukup menarik. Setelah ia kembali ke bangkunya, Rudeus mendengar penjelasan Sanoba mengapa ia tidak terlalu menyukai Rinia dan Pursena. Walaupun cukup rumit, ia merasa Sanoba pernah dibully oleh mereka berdua. Sebagai siswanya, ia seharusnya melindunginya. Sementara ia berpikir ada suara yang memanggilnya lagi. Oi, kau. Barusan saja, apakah kau bilang bahwa namamu Rudeus? Dialah anak laki-laki yang tadi duduk di barisan depan sambil membaca buku. Cliff Grimore, sang penyihir jenius, ucapnya. Wow, penyihir jenius. Ya, wajar saja sih. Dalam 2 tahun ia sudah berhasil menguasai semua sihir serangan, hingga tingkat lanjut.
Dia juga merasa tidak ada guru yang lebih baik di akademi ini. Rudeus bersikap baik dengan memujinya sementara ia terus menyombongkan diri. Tiba-tiba ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Rudeus. Cliff Grimoire mengetahui bahwa Rudeus juga belajar pedang walaupun ia seorang penyihir. Dan yang lebih mengejutkannya adalah ia mengetahuinya dari Eris. Awalnya Rudeus mengira Cliff bertemu dengan Eris di akademi itu. Namun ia salah. Saat Rudeus bertanya kapan ia bertemu dengan Eris, Cliff hanya mendengus pergi lalu berkata, "Ah, lupakan saja. Bagaimanapun juga lelaki sepertimu tidak akan pernah cocok dengan Erisan." Ya, jujur saja. Hati Rudeus sakit sangat mendengarnya. Tak lama kemudian, guru datang. Setelah perkenalan yang cukup panjang, Rudeus baru tahu ada satu orang lagi yang tidak datang. Dia dipanggil Silent Dono. Rumornya dialah yang mengontrol berbagai hal dalam sekolah ini dari balik layar. Dialah yang berbanyak menu di kantin sekolah. Dialah yang menciptakan barang-barang sihir baru. Bahkan seragam sekolah ini pun dibuat oleh Silent Dono. Kabarnya dia telah menerima rekomendasi untuk menjadi salah satu dari 7 kekuatan dunia yang baru. Dan karena itulah dia menerima perlakuan khusus. Jelas Sanoba. Selesai kelas, Rudeus masih punya waktu 2 jam sebelum ia bergabung makan siang bersama Sanoba. Ia akhirnya melihat-lihat seisi akademi. Ia melihat ruang kesehatan, gedung olahraga, atap gedung sekolah. Ya, cukup aneh memang. Entah mengapa Rudeus iseng naik ke atap. Hingga ia menemukan gedung perpustakaan. Rudeus cukup kagum dengan tempat itu. Pertama kalinya ia melihat banyak buku-buku berjajar sebanyak itu. Ia juga teringat dengan perkataan Nitogami yang menyuruhnya mencari tahu tentang bencana teleportasi. Ia mulai melihat-lihat berbagai buku sambil berjalan, hingga tampaknya ia menabrak seorang pria berambut putih dengan memakai kacamata hitam. Dialah Fitz Senpai. Setelah mengenalinya, Rudeus meminta maaf untuk yang barusan terjadi dan juga kejadian saat ia tanding sihir tempo hari, yang mungkin membuat Fitz Senpai kehilangan muka. Rudeus-kun, kenapa kau berada di perpustakaan? Tanya Fitz Senpai. Setelah itu Rudeus mulai bercerita tentang dirinya yang ingin mencari tahu mengenai bencana teleportasi. Ia juga banyak bercerita tentang bencana yang juga menimpanya hingga terlempar jauh ke benua iblis. Saat Fitz mendengar semua itu, ia tiba-tiba bergumam bahwa Rudeus mengagumkan. Rudeus sendiri tidak terlalu mengerti maksudnya. Tak lama setelah itu, Fitz Senpai tampak panik dan bergegas meninggalkan Rudeus sambil membawa buku dan gulungan yang ia ambil. Tapi Fitz Senpai sempat berbalik dan berkata, "Oh, benar juga. Jika tentang metatasis, maka buku tertulis Animas yang berjudul Investigasi Catatan Dungeon Metatasis adalah cerita yang bagus. Kau harus membacanya. Buku itu begitu mudah dipahami." Tampaknya walaupun Fitz Senpai tampak selalu gugup, namun dia senpai yang baik. Setelah ia menerima buku itu dari penjaga perpustakaan, ia menemukan beberapa hal yang cukup menarik. Buku itu menceritakan tentang Animas Macedonias. Dia adalah seorang petualang dari dataran utara. Dikatakan bahwa dia telah berhasil menaklukkan dungeon Metatasis. Itu adalah dungeon langka yang dikatakan berisi penuh dengan jebakan teleportasi. Ketika orang malang menginjak perangkap teleportasi itu, mereka akan dikirim ke suatu ruangan, di mana biasanya ada sejumlah besar iblis yang menunggu untuk membunuh mereka kapanpun. Animas dan rekan-rekannya pergi untuk menaklukkan dungeon. Mereka pun mengamati semua perangkap teleportasi sembari menjelajah dungeon tersebut. Secara umum ada 3 jenis perangkap teleportasi. Yang pertama, teleportasi satu arah. Kau akan selalu diteleportasi ke tempat yang sama. Dan jika ingin kembali ke tempat semula, maka tidak ada cara lain selain melakukannya secara manual. Kedua, teleportasi dua arah. Ketika kau diteleport di suatu tempat, maka pada tempat itu juga ada semacam lingkaran sihir yang bisa membawamu kembali ke tempat semula. Ketiga, teleportasi acak. Tidak mungkin kau mengetahui kemanakah kau diteleportasi, dan tidak ada jaminan bisa kembali ke tempat semula. Bahkan di buku itu tertulis bagaimana cara mengenali dan membedakan berbagai macam jebakan teleportasi. Entah buku ini berdasarkan kisah nyata atau tidak, yang pasti Animas mengalami masa sulit dan kehilangan anggota kelompoknya untuk menuliskan buku tersebut. Rudeus mengakui
Konsep sihir dan mana belum sepenuhnya ia kuasai. Masih banyak konsep-konsep yang menurutnya bertentangan. Ketika ia masih hanyut dalam pemikirannya, bel makan siang berbunyi. Ia menuju ke lantai 3 gedung kantin. Ya, tempat makan itu dibagi menjadi 3. Lantai 3 untuk kaum bangsawan dan manusia, lantai 2 untuk ras hewan, dan lantai 3 untuk petualang dan ras iblis. Saat ia menghampiri Sanoba, ia merasa tidak terlalu nyaman dengan tatapan orang-orang di sana. Terlebih lagi Rudeus mengenakan jubah petualangnya. Akhirnya terjadi perdebatan kecil dengan Sanoba di tangga. Sanoba bersikeras untuk makan di lantai 3. Namun ia juga ingin makan bersama sisaunya. Dari bawah tangga terdengar sekumpulan gadis yang mengelilingi seorang pria. Dialah Luke, swordsman yang mengawal Putri Ariel. Begitu dia melihat Rudeus, ia langsung memanggilnya. Bukan sapaan yang remah pastinya. Namun akhirnya ia mengetahui sesuatu. Dia bernama Luke Notos Greirat, masih sepupu dengan Rudeus sebenarnya. Ya, karena penggemar Luke mulai mencela jubahnya, Rudeus dan Sanoba akhirnya pergi keluar untuk makan. Sambil makan, Sanoba banyak menjelaskan tentang Putri Ariel. Ariel Anemoi Asura, berusia 17 tahun. Seorang pewaris asli dari keluarga kerajaan Asura. Putri kedua. Ratu Asura tidak diberkahi banyak anak. Beliau hanya melahirkan seorang putri, sehingga beliau hanya diberikan hak ketiga untuk mewarisi tahta. Selain Ariel, ada 2 pangeran yang juga menginginkan tahta. Pangeran pertama dan kedua. Orang-orang berpengaruh dalam kerajaan Asura saling bersaing dengan mengusung nama pangeran yang mereka bela masing-masing. Seandainya pangeran itu berhasil naik tahta, maka mereka juga yang akan diuntungkan. Namun dengan begitu banyaknya pendukung, belum tentu mereka semua balik modal. Oleh karena itu, orang-orang yang sepertinya tidak akan diuntungkan oleh kedua pangeran tersebut membentuk fraksi ketiga dengan mengusung Putri Ariel sebagai jagoannya. Seperti itulah alasan terbentuknya fraksi Putri kedua. Namun selama 4 tahun terakhir, sekelompok orang yang memberikan banyak dukungan pada sang putri telah digulingkan. Dengan dalih belajar di luar negeri, dia menuju sekolah ini dengan maksud mengasingkan diri sendiri. Sekolah ini pun menjadi tempat yang relatif lebih aman dari ancaman para pemburu tahta, yang bisa saja berusaha merenggut nyawa sang putri. Putri memiliki 2 penjaga. Yang pertama adalah Fitz, seseorang yang bisa menggunakan mantra tanpa suara. Ketika Kamelot terjadi saat faksi putri dijatuhkan, Fitz berhasil melindunginya dari berbagai macam upaya pembunuhan. Masihlah tidak diketahui di manakah Fitz lahir dan tumbuh dewasa. Namun yang jelas rasnya adalah elf. Penjaga lainnya adalah Luke Notos Greirat, putra kedua dari pemimpin cabang keluarga Notos saat ini, yang bernama Philemon Notos Greirat. Sejak awal ia adalah ksatria yang mengabdi pada Putri Ariel. Sejak lahir ia pun diberi pendidikan khusus. Bahkan setelah Putri kehilangan banyak pendukung, ia terus setia mengabdi sebagai ksatrianya. Kalau saja sang putri mendapatkan kembali kedudukannya, maka dia pasti bersiap menjadi perisai yang melindungi putri dan dari segala bentuk sengketa tahta. Hebat juga bagi seorang maniak patung seperti Sanoba bisa mengumpulkan informasi seperti itu. Namun ternyata ia hanya disuruh oleh 2 gadis hewan itu. Entah mengapa wajahnya berubah sedih saat membicarakan Rinia dan Pursena. Rudeus langsung bertanya-tanya terang-terangan padanya. Sanoba, apakah kau dibully oleh kedua gadis itu? Sanoba menjawab, bully? Tidak, aku hanya mengaku kalah ketika melawan mereka. Itu saja. Cukup sangat aneh melihat Sanoba yang bisa mengaku kalah apalagi terhadap mereka di suatu pertarungan. Walaupun Sanoba berkata tidak perlu bantuan Rudeus dan malah mengalihkan pembicaraan, Rudeus tetap akan mengamatinya lebih lanjut. Setelah hari semakin gelap, Rudeus bergegas menuju asramanya. Ia melewati jalan yang berlawanan dengan arah kantin. Meskipun di sana tidak ada lampu jalan, Rudeus terbiasa melewati jalan yang seperti itu. Saat ia terus berjalan hingga mendekati persimpangan jalan di depan asrama wanita, ia melihat sesuatu yang jatuh dari atas. Suatu kain berbentuk segitiga berwarna putih. Ia mendongak ke atas untuk mencari pemiliknya. Namun karena gelap, ia tidak dapat melihat wajahnya.
Apakah seorang kehilangan barangnya yang penting? Kata Rudeus. Tapi tiba-tiba saja, kia maling sempak. Eh, suara itu bukan datang dari atas, melainkan dari belakang. Dalam keadaan bingung, ia mendapati seorang cewek sedang menjerit di belakangnya. Walaupun itu merupakan sebuah kesalahpahaman, namun sudah terlambat. Tidak lama setelah itu, maybe seekor manusia gorila keluar dari asrama dengan diikuti serombongan cewek lainnya. Dasar sampah mesum, itu adalah celana dalamnya Ariel sama, bukan? Meskipun seorang sepertimu mengagumi sang putri, apakah kau tidak malu melakukan tindakan kurang ajar seperti itu? Bersama dengan perkataan si gorila itu, ia juga mendapat banyak hujatan tanpa sempat menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Saat Rudeus sampai diseret ke sebuah gedung di sana, tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki dengan nada tinggi. Tunggu sebentar, hentikan penangkapan itu. Kumohon tunggu sebentar, seru Fitz Senpai. Maafkan aku, celana dalam itu aku hanya coba mengeringkannya sebelum mencucinya. Lantas celana dalam tersebut jatuh begitu saja. Kebetulan saja dia berada di bawah. Kemudian dia pun memungutnya. Sembari terengah-engah, Fitz Senpai mencoba menjelaskan kepada gorila itu. Dengan sedikit negosiasi dan ancaman dari Fitz, akhirnya si gorila dan pasukannya mundur. Sebenarnya Fitz memang diberi kepercayaan oleh Ariel untuk mencuci pakaiannya. Namun yang tadi merupakan kecerobohannya. Selain itu, ada peraturan tidak tertulis yang melarang siswa melewati jalan biasa di situ saat sudah gelap. Biasanya siswa akan memutar untuk sampai di asrama pria. Ya, cukup banyak rupanya ia ditolong oleh Fitz Senpai. Dan akhirnya, hari pertama Rudeus di Akademi Sihir Anoa selesai. Begitulah cerita pada part kali ini. Cerita selanjutnya akan menceritakan masa sekolah Rudeus bersama Sanoba dan teman lainnya. Berhasilkah ia mendapatkan perkembangan mengenai insiden teleportasi? Dan berhasilkah ia menyembuhkan pedang Excaliburnya? Dan apakah Sanoba dengan kekuatan penghancurnya bisa membuat patung seperti yang diajarkan Rudeus? Ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Selasa jam 3 sore dan Sabtu pukul setengah 8 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.